Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas materi tentang buku besar. Halo, perkenalkan, nama saya Bayu Putra Pratama dengan NPM 2341192 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi tentang kumpulan akun-akun perkiraan terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtiarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan pelaporan keuangan dari suatu atau perusahaan. Itu ada buku besar merupakan dasar dalam pembuatan laporan raca dan laporan laba rugi. Nah, menurut fungsinya, masing-masing buku besar ini terdiri atas buku besar umum dan juga buku besar pembantu. Untuk buku besar umum adalah General Ledger, kemudian untuk buku besar pembantu adalah Subsidiary Ledger. Nah, di sini dapat kita ketahui bersama bahwasannya terdapat buku besar bank atau bank ledger. Itu digunakan untuk mencatat transaksi perbankan seperti setoran, penarikan, cek yang dikeluarkan, dan lainnya. Kemudian ada buku besar kas, yaitu cash ledger. Ini adalah mencatat semua transaksi yang terkait dengan kas, termasuk penerimaan dan juga pengeluaran tunai. Kemudian ada buku besar penyesuaian atau adjusting journal. Ini adalah mencatat transaksi penyesuaian seperti penyusutan pencatatan, pendapatan yang masih harus diterima, dan lainnya. Yang pertama kita akan masuk ke buku besar bank. Nah, di buku besar bank ini yang pertama ada pencatatan transaksi perbankan. Nah, buku besar bank itu mencatat semua transaksi yang melibatkan rekening bank perusahaan seperti setoran, penarikan, cek yang dikeluarkan, transfer antar rekening, dan juga biaya perbankan lainnya. Ini apa? Untuk membantu memantau aktivitas dari keuangan yang terkait dengan rekening bank. Kemudian ada rekonsiliasi bank. Dengan membandingkan catatan di buku besar dengan laporan bank, Anda dapat melakukan nih rekonsiliasi bank. Ini membantu mengidentifikasi perbedaan antara saldo yang tercatat dalam buku besar perusahaan dan saldo yang dilaporkan oleh bank. Nah, ini penting sekali nih, berguna untuk mendeteksi kesalahan atau transaksi yang belum dicatat dengan benar. Nah, untuk yang terakhir adalah pemantauan arus kas. Nah, buku besar bank ini membantu untuk memantau nih arus kas perusahaan. Dengan melacak semua transaksi bank, kalian dapat mengidentifikasi sumber dan juga penggunaan kas perusahaan yang penting nih untuk perencanaan keuangan dan juga mengambil keputusan. Next adalah buku besar kas. Nah, buku besar kas yang pertama adalah membangun perusahaan dalam memantau arus kasnya. Nah, dengan melacak semua penerimaan dan pengeluaran tunai, kalian dapat mengidentifikasi nih sumber dan juga penggunaan kas perusahaan tersebut. Kemudian pencatatan transaksi tunai nih. Buku besar kas akan mencatat nih semua transaksi yang melibatkan uang tunai, seperti penerimaan uang tunai dari penjualan, kemudian ada pembayaran pengeluaran tunai dan juga setoran kas ke bank. Dan yang terakhir adalah pelacakan keuangan harian. Buku besar kas memungkinkan nih perusahaan untuk melacak transaksi keuangan harian untuk mencakup pengecekan saldo kas. Jadi mengidentifikasi nih transaksi yang belum selesai. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah buku besar penyesuaian. Nah, yang pertama ada penyesuaian pendapatan dan beban buku besar penyesuaian yang digunakan untuk mencatat penyesuaian pendapatan dan juga bebannya, seperti penyusutan aset tetap, kemudian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima. Selanjutnya, ada penyesuaian beban yang belum dibayar atau accrued expenses.
Nah, buku besar akan menyesuaikan pencatatan beban yang sudah terjadi, tetapi harus dibayar, seperti gaji, sewa yang harus dibayarkan. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan pendapatan yang belum diterima atau unearned revenue. Nah, jika perusahaan menerima pembayaran di muka untuk layanan atau produk yang akan diberikan di masa depan, buku besar akan menyesuaikan nih, digunakan untuk mengakui pendapatan ini secara profesional seiring dengan berjalannya waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang buku besar pembantu. Sudah dibagi menjadi 3, yaitu ada buku besar fasilitas tetap atau Fixed Access Ledger, kemudian ada buku besar kasir atau Chair Ledger, dan juga buku besar piutang atau Account Receivable Ledger. Nah, buku besar fasilitas tetap sendiri merupakan suatu pencatatan dari rincian aset seperti tanah, bangunan, peralatan, kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kalau buku besar kasir adalah mencatat transaksi yang ditangani oleh kasir, termasuk penerimaan uang tunai, pengeluaran tunai, dan juga saldo dari si kasir. Kemudian ada buku besar piutang, digunakan untuk mencatat rincian piutang yang diperoleh dari pelanggan. Seperti pelanggan memiliki catatan individu yang mencatat tentang transaksi penjualan, pembayaran, dan juga saldo. Untuk yang pertama adalah buku besar fasilitas tetap. Nah, di sini sudah ada nih bahwasannya buku besar fasilitas tetap itu adalah pencatatan aset tetap. Ini merupakan buku besar yang mencatat semua aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik mencakup dari rincian tentang aset tersebut seperti nilai, tanggal, perolehan, metode penyusutan, dan juga informasi lainnya. Kemudian pencatatan alih aset. Jika nih perusahaan menjual atau mengalihkan atau membuang aset tetap, buku besar ini digunakan untuk mencatat dari transaksinya tersebut. Kemudian penyusutan buku besar fasilitas tetap biasanya akan mencatat nih penurunan nilai dari aset tetap melalui penyusutan. Ini akan membantu perusahaan nih mematuhi prinsip dari akuntansi yang memerlukan penyesuaian nilai aset tetap seperti berjalannya waktu. Selanjutnya adalah buku besar kasir. Yang pertama sebagai pencatatan transaksi uang tunai nih. Nah, buku besar kasir ini mencatat nih semua transaksi yang melibatkan uang tunai, seperti penerimaan uang tunai dari penjualan, kemudian ada pembayaran pengeluaran dari tunai. Kemudian ada pelacakan, potongan, dan juga tunjangan. Buku besar kasir akan mencatat nih potongan tunjangan atau kupon yang diterima diberikan kepada pelanggan. Kemudian ada juga pemantauan ketersediaan uang tunai. Buku besar kasir akan membantu dalam memantau ketersediaan uang tunai di kasir. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah buku besar piutang. Buku besar piutang sendiri merupakan pelacakan saldo piutang pelanggan nih. Seperti pelanggan ini memiliki catatan individu dalam buku besar piutangnya yang mencerminkan saldo piutangnya. Nah, ini dapat membantu perusahaan untuk memantau nih berapa banyak uang yang masih harus diterima dari masing-masing pelanggan. Kemudian, pencatatan transaksi piutang. Nah, buku besar piutang mencatat semua transaksi yang melibatkan piutang dari pelanggan seperti menjual kredit, pembayaran piutang, dan juga penyesuaian piutang. Kemudian ada pelacakan keterlambatan pembayaran. Nah, buku besar piutang ini membantu nih dalam melacak pelanggaran yang terlambat atau gagal membayar piutang. Ini akan memungkinkan perusahaan mengambil langkah-langkah yang lebih kolektif lagi gitu. Selanjutnya adalah macam-macam buku besar.
Yang pertama adalah buku besar manual. Ini adalah bentuk tradisional dari buku besar fisik yang seringkali terdiri atas buku besar-besar yang berisi sejumlah halaman kosong. Akuntansi akan secara manual mencatat seperti transaksi pada halaman yang sesuai. Ini umumnya digunakan dalam bisnis yang lebih kecil atau dengan volume transaksi yang rendah. Kemudian ada buku besar elektronik. Dalam era modern, banyak perusahaan beralih ke buku besar elektronik. Ini bisa bentuk spreadsheet seperti Microsoft Excel atau perangkat lunak akuntansi khusus dalam buku besar elektronik. Yang terakhir adalah buku besar Black Hind. Nah, ini beberapa perusahaan juga sedang menjajahi penggunaan dari teknologi Black Hind ini untuk mencatat transaksi keuangan yang menghasilkan catatan yang aman dan tidak dapat diubah, yang dapat meningkatkan keuangan. Itu akan menciptakan keamanan dan juga integritas dari data keuangan perusahaan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Thank you so much.